Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Puji syukur yang tak henti-hentinya kembali kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala karunia-Nya kepada kita. Hari ini kita bisa berkumpul kembali, melangkahkan kaki bagi yang ikut off air ya pengajian kopi uduk Bapak-bapak sekalian. Ya alhamdulillah Allah memudahkan langkah kita untuk hadir di tempat yang dimuliakan Allah ini. Dan juga kepada seluruh jamaah Zoomia yang mengikuti di tempatnya masing-masing. Juga alhamdulillah Allah berikan kemudahan untuk kita menyambung rasa, menyambung hati, menyambung informasi, menyambung pengetahuan dan juga saling menguatkan keimanan di antara kita. Salawat serta salam tak henti-hentinya kita sampaikan pula kepada manusia paripurna, manusia agung yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala, yang membawa risalah Islam sampai kepada kita semua. Beliau adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, mengawali acara ini mari sama-sama kita bacakan surat Al-Fatihah agar Allah Subhanahu wa taala memberikan keridhoannya kepada kita dan memberikan kepahaman, kemahfuman kepada kita untuk menerima ilmu dan juga melembutkan hati kita agar bisa menerima kebenaran yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadiniyah wa likulli niyatin salihah ala hadratin Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini saya juga ingin menyapa yang berada di Zoom. Ya, ada beberapa mungkin wajah-wajah baru dan juga yang sudah lama mengikuti program ini. Di sini ada Bapak Nur Syam ya, dari Palembang. Apakah memang dari Palembang ini? Jamaah kita. Oh, jamaah kita. Kata di Palembang tadi. Tugas baru. Lagi tugas baru di Palembang ya. Alhamdulillah. Nah, oh Pak, iya. Alhamdulillah sekarang berada di Palembang ya Pak. Baik, alhamdulillah masih bisa mengikuti acara ini. Kemudian juga yang lainnya kami ucapkan juga selamat bergabung. Dan hari ini kita akan mengambil tema kita tentang apa yang sekarang ini masih terjadi di belahan dunia timur, tepatnya di Palestina dan tepatnya lagi di jalur Gaza, di mana di sana saudara-saudara kita ya sedang mengalami sebuah peristiwa yang disebut dengan genocide, pembantaian yang dilakukan oleh tentara Israel. Apapun bentuknya, bahwa apa yang terlihat ya secara fakta itu adalah pembantaian. Ya karena mau dibilang gimana lagi ya, alasan-alasan yang diberikan oleh Israel bahwa di sana dia ingin menghabisi ataupun ingin menyelesaikan permasalahan dengan Hamas, tapi buktinya justru yang meninggal adalah sebagian besar anak-anak dan juga wanita. Nah ini tidak dibenarkan, baik tidak dibenarkan dalam konteks peperangan, ya karena memang sudah ada kesepakatan dalam peperangan ini, ya bahwa tidak diperbolehkan untuk membunuh warga sipil, apalagi itu anak-anak dan juga para wanita, orang-orang yang tidak bersenjata. Nah, tapi ternyata ini terus bergulir ya dari sebuah pembenaran, ya ingin menghabisi ya tentara Hamas yang dianggap sebagai pemberontak, yang dianggap sebagai apa ya teroris ya oleh Israel dan konco-konconya. Ya tetapi malah yang kita lihat secara kasat mata sekali lagi justru masyarakat sipil, masyarakat Palestina. Nah, ada hal yang menarik dari peristiwa ini, dan ini peristiwa ini sangat mengguncang dunia. Karena protes ada di mana-mana, tidak hanya di negara-negara yang beragama Islam, tapi justru banyak dari negara-negara yang non-Islam.
Bahkan berdasarkan rapat di PBB, suara yang mendukung Palestina agar Israel itu menghentikan peperangannya itu jauh sekali dibandingkan dengan dukungan terhadap Israel. Nah, ini kan sudah menunjukkan bahwa masyarakat dunia memahami gitu loh. Ya, bahwa di sana itu memang terjadi yang namanya pemusnahan manusia, yang namanya tindakan yang menyalahi terhadap isu-isu kemanusiaan. Ya, kita melihat aksi demo juga di mana-mana. Baru-baru ini kemarin di Indonesia sendiri di Monas, dilansir di sana telah hadir sekitar 1,5 sampai 2 juta orang ya yang ikut berdemo. Dan ini memberikan sebuah semangat ya, dukungan kepada warga Palestina. Terlepas juga ada juga pro dan kontra yang terjadi. Ya, baik itu dari kalangan awam maupun kalangan-kalangan yang disebut dengan para mubalik kali ya. Nah, ini kita tidak akan masuk pada pro dan kontra tersebut. Yang jelas bagi kita adalah apa yang terjadi di sana memberikan sebuah gambaran yang sangat luar biasa. Ya, saudara-saudara kita yang wafat, yang meninggal, yang syahid, ini memberikan efek terhadap masyarakat di dunia. Ya, nanti kita bisa lihat tayangannya. Ya, orang kemudian tersadarkan ya untuk kemudian melihat ada apa sih di balik itu gitu. Kenapa orang-orang Islam di sana itu sangat kuat banget keyakinannya. Ya, sampai mereka itu tidak mau menyerah. Mereka itu tidak mau pindah. Mereka mempertahankan tanah airnya dengan segenap jiwa dan raga. Nah, ini membuat orang-orang jadi terbelalak. Sedemikian kuatnya keimanan, sedemikian kuatnya kesadaran, keyakinan umat Islam yang ada di sana. Oleh karena itu kita bisa melihat juga melalui beberapa informasi yang didapat di beberapa channel di sosial media. Banyak akhirnya orang-orang yang penasaran dan kemudian ingin mengetahui lebih dalam tentang Islam. Ya, banyak di antara mereka kemudian yang membeli Quran, memahami Quran, dan ternyata banyak juga yang menyadari bahwa oh, ternyata selama ini ya kami salah dalam memandang Islam. Islam yang dianggap teroris, Islam yang dianggap keras, ternyata apa yang ada di Al-Quran itu sungguh bertolak belakang dengan apa yang dia dapatkan. Ya, dan bahkan rasionalitas, ya, ketuhanan dan pengetahuan itu bersumber dari Al-Quran yang dia tidak dapatkan di kitab-kitab yang lainnya. Nah, inilah yang akan kita bahas, bagaimana ketegaran, ya, kesabaran dan juga kekuatan iman masyarakat di Palestina yang ternyata ini berdampak sangat besar terhadap apa? Terhadap dunia yang kemudian tertarik untuk memperdalam Islam. Nah, ini yang akan kita bicarakan Kibo ya, dan kita pun akan melihat tayangan-tayangannya. Mau kita lihat dulu atau langsung kita bicarakan nih? Oke, sekarang kita lihat dulu beberapa tayangan berikut ini untuk menambah wawasan kita. Silakan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Muslim Palestinians still seeing them say Allah is all knowing. عندنا شريعة فليش عايشين؟ شو خسارة في ربنا؟ الله خلقنا والله بيقودنا والله يفعل ما يريد واحنا الحمد لله صابرين. The Bible. أولادك من هو أغلى من روحي. إبراهيم. I've not seen any footage of Palestinian people cursing Jewish people or Israeli people. These are people of God. I know these people were blessed by Allah Himself. They'll hold faith with such an indomitable hope. They don't give up about this life, okay? The only thing these people fear is Allah. That's something that people don't get to see often. Definitely not here in the West. Into the Bible, asking logical questions were not allowed. When I read through the Quran, I see logic and divinity brought together. The result of that is on social media, I have seen so many people picking up the Quran and reading it. Through, this entire thing with Palestine, so many more people are learning about Islam. So many more people are reading the Quran. You're gonna have a lot of people turning to Islam. I just bought my first copy of the Quran. I got the Quran. I started reading the Quran. It's my day 2 in reading the Quran. Seeing the brave Palestine people as they're losing everything. So much faith and peace while their families are being
murdered. United States, we need a lot more empathy and understanding of Muslims and the Arab world. I need to know what y'all put in Islam, okay? Just from reading the second surah, I'm like, I get it. I understand why there's such a steadfast faith to anyone that follows Islam. Being shown just how wrong we were about this faith and how rich, how deep, and just the language of it. How fluid and beautiful it is. We've been lied to, the Western people. And I took my Shahada. I feel tremendous peace. And I'm going to be reading it forever. Allah. Insyaallah. Iya. Nah, ada suaranya double ini. Tersentuh hati kita ya melihat apa yang tadi ditayangkan. Ya, mereka ya berpendapat, tidak usah saya ulang lah ya, tadi sudah paham semua saya kira. Ya, wajah mereka itu sangat antusias, dan kalau kita lihat wajah-wajah orang-orang Palestina itu tidak ada wajah takut sama sekali. Makanya orang sana bilang, mereka tidak ada yang mereka takutkan kecuali Allah saja gitu. Ya, tetap warga Palestina sudah dibombar, disikat, ya tetap aja dengan wajah senyuman, optimis, bahkan senang gitu. Ketika ada saudara yang meninggal, yang wafat, wah ini sudah syahid, sudah berkumpul dengan Rasulullah dan sahabat. Masya Allah, bayangkan ya bagaimana tidak ketar-ketirnya tentara Israel. Umat Islam berperang itu untuk mati. Syahid, sementara orang-orang tentara Israel berperang untuk hidup. Itu aja udah lain Pak motivasinya. Yang satu cari mati, yang satu cari hidup, cari selamat. Nah, makanya ini yang mau kita angkat, ya betapa kuatnya kesabaran. Kesabaran ini maksudnya betul-betul ketika dihajar segala macam, santai aja gitu. Sudah porak-poranda, ya melihat semua itu ya dijalankan atau dilihat dengan hati. Ya walaupun banyak yang sedih, wajar ya secara manusiawi. Tetapi kita lihat tetap saudara-saudara kita tegar yang berada di sana. Gimana Kimo? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatan wassalamu ala rasulillah, may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak sekalian, jamaah Zumiyah, jamaah Majelis Kopi Uduk, Ustadz Agus Idwar dan segenap tim Shisha TV 2 Dai Berbagi. Saya menyimak meskipun beberapa kali sering lihat di sosial media, tapi kali ini ditayangkan secara runtun, semua video dijadikan satu, langsung. Ya, meskipun hanya tayangan dari video, ya, nggak tahu nih kalau bapak-bapak, hati saya ciut ini. Ciutnya bukan takut, jadi kecil. Gitu. Mereka seperti yang Sayyidina Amirul Mukminin Umar ibn Khattab yang berucap saat berdakwah menyebarkan agama. Nahnu qaumun yuhibbunal maut kama tuhibbunal hayat. Kami adalah sekelompok kaum yang mencintai kematian sebagaimana kalian mencintai kehidupan. Tadi disampaikan oleh Ustadz Guswar, mereka sangat menyambut lapang dada, tangan terbuka. Kalau memang sudah waktunya datang sebagai syahid, pulang. Itulah kecintaannya. Bersyukur ketika ada yang wafat, tewas dalam pembantaian atau genocide di sana, itu bukan mensyukuri, tapi karena ya Allah, dia sudah duluan, nanti aku sebentar lagi menyusul. Jadi bayangkan, sudah nggak ada takutnya lagi. Sementara kita ini masih berjibaku takut lapar, takut nggak punya duit, takut nanti nggak punya tabungan, takut nanti nggak punya kehidupan kecil. Kalau yang ngomong orang dewasa di sana, mending sampai yang kecil-kecilnya juga sama itu. Sebagaimana saya suka ngomong kepada kawan-kawan,
Yahudi itu jangankan dewasa, yang kecilnya aja sudah berani dicetak, didoktrin, brainwash, cuci otak untuk membenci selain kelompok, suku dan agamanya. Dalam satu wilayah berbeda terbalik dengan anak-anak Palestina yang jangankan orang dewasanya, anak kecilnya saja itu santai aja itu. Permasalahannya bukan kurang makan, nggak punya rumah. Yang mereka sedang hadapi adalah yang sewaktu-waktu mereka itu bisa pulang, wafat, tewas. Bagaimana engkau wahai Mas Muk, siapa namamu? Ahmad, anak Ahmad. Bagaimana? Apakah kau merasa takut? Bagaimana persiapan kamu untuk bisa tumbuh dewasa? Dia menjawab dengan santai. Kami ini hidup hari ini karena kasih sayang Allah, dan anak-anak Palestina itu sudah siap untuk tidak menjadi dewasa, karena sebelum dewasa kami sudah pulang. Coba. Sementara dengan kita yang banyak cita-cita, nanti saya harus punya ini, punya itu. Ketika ada sedikit ujian langsung kita merasa kecil, merasa terpuruk. Perbandingannya dengan mereka yang menyambut datangnya kematian, bukan juga nantangin kematian karena memang dia punya hak untuk stay di situ. Kita ini kalau mau ngopi, saya turun dari kamar ke situ, terus nyiapin narik speaker, kemudian nyolokin ini, ya handphone dicas, sambil kopi jangan lupa, terus kemudian ada kue-kue kecil supaya duduk nyaman, ya, sambil menikmati alunan, apa itu baca Quran, apa itu musik atau segala macam. Di sana itu sarapan itu di atasnya rudal terbang gitu loh. Dia cuma ngeliatin doang sambil makan itu. Allah. Kecil. Jadi perbedaannya sangat jauh kalau kita masih stay. Badannya, fisiknya, kakinya, tanahnya di bumi. Mereka itu hanya badannya di bumi, hatinya sudah melangit, sudah di abang gerbang pintu surga. Dan itu adalah janji Allah. Kenapa mereka bisa setenang itu? Nah, karena mereka taat kepada Allah. Karena mereka mencoba untuk sesuai maunya Rasulullah. Kalau sudah mereka itu mentaati semua yang diminta oleh Allah, inilah sebenarnya yang kita iriin. Ya, sampai kita pun yang memang merasa dakwah aja. Kalau dibanding mereka orang awamnya, anak-anak kecil di Palestina jadi kecil. Ya, banyak hal-hal yang terbengkalai, terseret-seret, terseok-seok, berdarah-darah karena tugas, alasan lelah, capek, kemudian begadang segala macam. Kemudian lelah dakwah itu dijadikan alasan untuk bisa lambat besok harinya dalam beraktivitas. Sementara mereka 24 jam seumur hidupnya sampai mereka usia anak-anak, remaja, dewasa, tetua itu sama. Kenapa mereka bisa begitu? Karena ternyata dalam Al-Quran itu disebutkan bahwa orang kalau sudah dia memenuhi hak Allah, meskipun sepenuhnya Allah ini melihat ya sepertinya dia tidak terpenuhi, kalau boleh bahasa bilang ahlul musibah karena banyak musibahnya, ya. Meski merasakan keindahan kota daripada Gaza, kemudian di sekitar Palestina, tapi mereka tetap taat kepada Allah. Kalau sudah taat kepada Allah, dia merasa bahwa dirinya dalam naungan Allah. Sehingga dia punya rumah saat itu sedang damai, punya kendaraan, punya toko, punya mall, punya harta. Hal itu semua ada di tangan kiri. Ya, orang-orang baik ditaruh di tangan kanan, di dalam hatinya dia hanya persilakan untuk Allah. Sehingga gagah. Dan tanpa dirasa mereka menjadi kekasih Allah. Kalau sudah jadi kekasih Allah, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Sesungguhnya para kekasih-kasih Allah, para pecinta yang dicintai oleh Allah itu, sedikit pun tidak ada gentar, sedikit pun mereka tidak ada takut, karena mereka orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Saya langsung berkaca, makanya agak mata ini basah. Astagfirullah, ya Allah. Ya, baru tayangan sedikit, belum kalau kita nonton langsung sudah pasti nggak kuat. Baru tayangan aja. Bukan tentang sedih, mata berkaca karena musibah yang di depan mata nyawa, tapi yang mahal adalah rasa ini loh, rasa iman ini loh. Kita ini besok harus bayar belum ada, pusingnya kemana-mana gitu. Ya. Sementara mereka mati, mereka mau sambut gitu loh. Jadi sangat kecil sekali ya derajat kita ini kalau dibandingkan anak-anak di sana. Makanya terkadang musibah itu menguatkan, Pak.
Dan terkadang nikmat keindahan itu melemahkan. Berapa banyak orang yang kuat dia ketika dengan musibah dan terkapar ketika mendapatkan nikmat. Ya. Semakin banyak nikmatnya beresiko banyak musibahnya. Semakin sedikit nikmatnya juga potensi ya beresiko sedikitlah balanya. Ya. Makanya di yaumil akhir nanti orang yang nikmatnya banyak hisabnya lama. Orang yang nikmatnya sedikit hisabnya sedikit. Itu konsekuensi. Makanya kalau orang lihat anak-anak Palestina yang mereka senyum ketika diwawancari, apa kalimat pertama yang keluar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya, mereka yang mati sudah bertemu dengan Allah dalam surganya. Kemudian kita ya sebentar lagi apa yang dirasakan? Toh rumah indah pun suatu saat akan kita tinggalkan. Hanya tausiah kali ini tidak hanya berbagi tentang nasihat tapi lebih mengarah ke dalam sih. Ya. Kapan kita bisa sehebat derajat mereka gitu. Di antara nikmat yang banyak, kendaraan yang baik, rezeki yang masih ada, aktivitas bahkan tidak sedikit kita kemana pagi berangkat. Tapi derajat itu kayaknya jauh gitu. Kita tahu banyak cita-cita dalam agama, pengen punya ini bisa sedekah segala macam. Tapi pada ujungnya adalah persiapan seperti yang mereka anak-anak kecil sudah siap kembali kepada Allah. Ya, mereka tidak harus bercita-cita banyak, tapi sudah di derajat rindu dengan bertemu dengan Allah. Sementara kita masih memberi syarat, saya nanti akan mempersiapkan diri kalau cita-cita saya sudah terpenuhi. Sementara cita-cita masih dirancang. Sebelum nikmatnya datang dulu musibahnya. Perjalanan masih panjang menuju tercapainya cita-cita. Kalau sudah tercapai cita-cita, gambling. Apakah akan larut dengan cita-cita dunia itu atau bisa balik sesuai rencana, melihat dan menyaksikan bagaimana anak-anak Palestina ini itu. Makanya saya rasain hebat kita mengajak orang, ya Allah ya Rob gitu. Bisa nggak seperti anak-anak ini yang dia tenang dalam kekurangan, ya dia santai dalam mencekam, bukan lampu-lampu yang terang karena listrik tapi karena ledakan terangannya rudal dan roket, bukan alunan musik yang mengiringi dalam keseharian tapi teriakan-teriakan, jeritan-jeritan dan bom yang meledak. Ya, bukan pemandangan-pemandangan, bangunan-bangunan yang indah, yang menyilaukan, yang menggoda hati dan menjadi ujian buat hati. Tapi lihat rosong-rosong bangunan yang suatu saat bisa mereka timpa. Dan mereka yang hebatnya lagi, kalau orang berperang itu, saya sebelum maju ke medan perang, saya siapkan apa persiapannya. Dan dia mampu masih bisa tenang, karena apa? Belum nyampe di medan perang. Tetapi mereka menjadikan tanah Palestina itu, kapanpun dia ya, bisa diledakkan oleh musuh. Para Zionis itu, sehingga dia mempersiapkan setiap saatnya, duduknya, sarapannya, tidurnya, malamnya. Apa buktinya? Dia tulis dengan spidol di tangannya nama. Kalau suatu saat aku mati bisa ketahui ini loh aku, namaku ini. Coba, ya Allah, kita masih sibuk nanti bercita-cita. Rasanya kalau ngeliat ini kayaknya langsung redam semua. Nggak pengen apa-apa lagi. Ya, yang membuat kita masih semangat untuk terus bergerak adalah kita masih punya amanah keluarga, anak-anak. Yang kalau kita pengen seperti anak Palestina, mereka juga harus diajari. Maka kita bermain dua kaki. Satu, tetap terus bergerak untuk urusan kesuksesan dunia. Tapi gimana cara hati bisa seperti anak-anak Palestina? Ini baru anak-anaknya yang usianya di bawah 12 tahun. Bagaimana dengan mereka orang tua yang mengajari anak-anak ini? Kalimatnya sama, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sudah, jangan kau tangisi. Mereka yang sudah kembali itu sudah selesai urusannya. Yang sudah jelas itu mereka bertemu dengan Allah. Yang belum jelas adalah kita. Kalau mereka mampu berucap, mereka sudah jelas bertemu Allah. Kita yang belum jelas, itu mereka di tanah yang dalam mencekam. Bagaimana dengan kita? Ya, maka kita sayang suka ngomong, insya Allah almarhum husnul khotimah
beliau mah sudah aman. Ya, orangnya baik, ibadahnya baik, yang belum aman kita. Ya. Mereka yang di Palestina saja mampu berucap belum aman kita, apalagi kita yang husnul khotimahnya aja masih bisa terlalaikan dan terlenakan. Apakah 1 detik, 1 menit setelah dalam ibadah menuju dicabutnya nyawa itu dalam kondisi masih terus istiqomah di jalan kanan, atau memang ya sudah keluar dari area-area yang tadi. Makanya beberapa hari lalu sampai kemarin, dah tema ini aja. Kenapa mereka sampai kuat, tegar imannya, kokoh tauhidnya? Karena mereka memang para kekasih Allah. Dan para kekasih Allah itu dibuat oleh Allah. Hatinya kuat, tegar, nyaman. Ya, tidak ada lagi rasa ketakutan kecuali dia merasa dekat dengan Allah. Sebagaimana peristiwa baginda Rasulullah SAW ketika berperang ya, dalam peperangan adalah Ghazwah ya, banyak jumlahnya ya, menggunakan strategi gelombang pertama maju, gelombang kedua maju, gelombang 1 turun mundur, gelombang 2 mundur, gelombang 3 maju. Tapi bandel, gelombang 1 mundur, gelombang 2 maju, ternyata gelombang 1 itu nggak mau mundur. Akhirnya gelombang 2 keburu maju, gelombang 1, 2 segera mundur, gelombang 3 maju, nggak ada yang mau mundur. Kemudian gelombang 3 berbaur, nggak lama menang. Rasulullah menegur, kenapa kalian tidak menerima perintah? Kenapa kalian tidak mengikuti perintah? Mundur, maju. Apa jawaban mereka? Bagaimana kami bisa akan mundur ya Rasulullah? Di depan kami ada layar gambar surga dan kami di dalamnya. Sehingga merangsak maju mereka, menang. Gitu. Nah, kita kadang ada pikiran gini, coba Allah bukakan apa kehidupan mata keajaiban sekiranya langsung. Tapi kata Allah, aku bagaimana akan menampakkan ya, sesuatu yang ajaib, atau anggaplah masa-masa yang sesuatu yang hebat terjadi di depan mata keajaiban Allah. Ya, kalau aku melihat hatimu pun masih kotor untuk bisa datang kepada aku. Gitu. Satu sisi kita pengen digentak, ya Allah, jadikan aku orang soleh ya Allah. Udah capek dosa, capek maksiat, capek berjibaku. Berapa banyak cita-cita yang kandas setengah jalan. Tapi terus kami ya gas, kami lakukan lagi. Kami mulai start lagi. Tersuruk lagi. Jatuh lagi, terkapar lagi. Ya Allah capek, ya Allah pengen. Rasanya pengen langsung disulap. Andai bisa disulap langsung soleh, rasanya kami ambil jalan itu. Ternyata gak bisa. Untuk bisa datang kepadaku, proses. Karena aku tidak hanya menghargai hasil kata Allah, aku juga menghargai proses. Nah pertanyaannya adalah, dalam kondisi ini kita ini bisa nggak? Nggak usah lah seperti anak-anak itu. Minimal hati ini kalau disebut nama Allah bergetar, disebutkan ayat-ayat Al-Quran juga bertambah keimanan. Kemudian banyak tawakalnya yang ditakuti oleh kita ya hanya Allah Subhanahu Wa Taala. Kita masih banyak takut kepada selain Allah. Ya, dengan video yang kita tonton dan tayangan yang ada ini, coba kita mulai belajar bahwa takut kita hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada takut kepada selain Allah. Ya, kalaupun kita harus maju mengurusi, karena itulah bentuk ikhtiar. Setelah selesai dilakukan, kembali kepada tawakal. Azam yang kuat, tawakal yang penuh, ya terus bergerak tapi hatinya melangit. Sehingga akhirnya kenapa kita masih merasa takut dengan kekurangan? Masih merasa takut dengan tidak terwujudnya cita-cita. Merasa takut karena sebab tidak tersampaikan apa yang sedang diusahakan. Kenapa kita masih merasa khawatir dan gelisah ketika anak kita belum terpenuhi kebutuhannya, istri kita belum tersampaikan pada keinginannya? Karena kita belum hebat kepada Allah. Sujudnya masih belum khusyuk, sholatnya masih terpaksa, hatinya belum ke langit, kakinya menempel di bumi bersama mental-mentalnya. Dari video ini kita mencoba belajar. Yuk silakan yang usaha, yang ikhtiar, yang dagang. Kita sudah lebih baik dari mereka. Bersyukur kepada Allah. Tapi bagaimana caranya? Ya, kalau hati kita ini terlalu ya Allah, aku ingin terus disayang, ditatap. Nah, minimal. Ya, dengan seperti ini kita mampu mengerem dari perbuatan dosa. Saya Ustadz Guswar bisa di sini tampil di hadapan bapak-bapak Zoom-Zoomia karena cuma satu, Allah tutupin aib. Ya, Bapak Ibu nggak tahu apa yang kita lakukan semalam.
kemarin, minggu lalu. Karena sebab ditutupi, berani nongol di sini. Masing-masing juga. Kenapa kita berani duduk? Karena kita pakai baju, pakai celana. Baju celana itulah tutupan aib dari Allah gitu. Ya. Ternyata nggak cukup ditutupi aib. Tapi gimana caranya? Hati melangit yang tenang. Kita pengen nggak Pak? Menghadapi hidup tenang aja. Pengen nggak? Iya. Saya pernah sampaikan, pertolongan Allah dulu zaman Nabi di boykot adalah kemenangan. Pertolongan Allah saat ini adalah bukan kemenangan karena Islam sudah menang. Pertolongan Allah untuk saat ini buat kita warga bangsa Indonesia yang Muslim tenang, dan itu masih PR kita. Ayah, nanti bayar ini ya. Oh ya, tenang ya nak, gitu. Nanti ada kan ya? Insya Allah ada. Padahal nggak ada, tapi jawabannya tenang. Dan nggak hanya mulutnya tenang, hati juga tenang. Ini PR kita. Kita masih megang pala. Mulut nggak ngomong, hati belum terdetik, tapi tangan sudah di sini, udah isyarat itu. Ya Allah. Sepertinya ia yakin. Insya Allah kau maha sayang, pasti ada. Tapi tangannya begini. Jadi ekspresinya belum akselerasi sinkron dengan yang terjadi di batin. Dengan tayang ini lihat ya. Ketenangan anak-anak kemudian tegar. Dan mereka itu ketika terjadi blok yang teriakan bukan kalimat seperti netizen Indonesia. Israel, Dajjal. Kemudian BANGST. Enggak. Mereka yang dipanggil apa? Allah. Gitu. Allah. Begitu. Dan orang barat melihat itu. Nggak ada sumpah serapah dari anak-anak Palestina, rakyat Palestina gitu. Nggak ada yang menyumpah. Kurang ajar Israel. Dajjal, nggak ada. Allah, dia panggil tuanya. Jelep. Mayahdihillah fala mudhillalah wa mayyudlil fala hadiyalah. Siapa yang dikasih hidayah oleh Allah, kita semua ingin punya derajat itu. Ya Allah, nikmat yang sudah ada mudah-mudahan tidak ditarik, tapi dengan tayangan ini kita bisa mengambil sebuah pelajaran besar bahwa yang selamat di dunia sampai negeri akhirat adalah kita tenang bahwa Allah mencintai dan menyayangi kita. Buktinya sampai sekarang kita nikmat dengan negara yang indah, dengan segala problematika itu bagian sunnatullah, punya anak-anak yang nurut, kemudian juga punya ya makanan, bahkan kita berlimpah ya. Makanan, kue, jajanan, cemilan, gak ada yang kurangnya. Allahu Akbar. Ya Allah, tanamkanlah jiwa-jiwa, iman-iman, akidah-akidah, tauhid-tauhid sebagaimana yang dirasakan oleh mereka Palestinian atau mereka yang berada di sana. Nancap kuat-kuat dalam hati kita sebagai muslim yang ada di Indonesia ini. Masya Allah, rasanya sulit untuk menggambarkan apa yang ada, yang dirasakan oleh saudara-saudara kita di Palestina. Apa yang disampaikan oleh guru kita ini adalah cerminan dari sebuah perasaan, sebuah hati, sebuah kebersamaan. Ya, ketika melihat betapa saudara-saudara kita yang berada di Palestina memiliki dasar keimanan yang sangat kokoh, memiliki dasar keimanan yang sangat kuat. Tidak ada satupun yang ditakutkan, tidak ada satupun yang dikhawatirkan. Yang ada di dalam hatinya adalah Allah, Allah dan Allah. Sementara kita yang berada di sini, kita masih sering merasa khawatir dengan kehidupan kita sendiri. Padahal di sana tidak terbayang besok akan terjadi apa. Tidak terbayang besok akan makan apa. Yang terbayang adalah bagaimana bisa menghadap Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana berjuang. Bukan mencari mati dalam artian putus asa, tapi kematian itu adalah sebagai sebuah pintu. Kematian adalah sebagai sebuah ikhtiar untuk mendapatkan kecintaan dan ridho Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita pengen sekali apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang berada di sana, itu juga kita rasakan Bapak dan Ibu sekalian. Ini adalah hal yang penting. Jadi peristiwa yang terjadi di Palestina ini adalah sebuah gambaran bagaimana energi yang berada di sana, keimanan yang ada di sana, getarannya itu sampai mendunia. Ya, kita bayangkan coba, orang-orang yang non-Islam saja bisa kagum,
bisa muncul ekspresinya, bisa salut, bisa merasakan getaran keimanan orang-orang Islam yang ada di sana. Nah, bagaimana mungkin kita yang kemudian berasa dalam masih beragama Islam kemudian tidak merasakan hal itu? Nah, inilah yang barangkali patut kita sampaikan kepada siapapun, termasuk keluarga dan juga anak-anak kita. Mungkin selama ini kita tahu bahwa orang-orang ataupun anak-anak kita, ya kita punya teman atau di lingkungan kita asik kemudian melihat dimanjakan oleh sosial media. Nah, saat inilah kemudian mari sama-sama kita ramaikan sosial media ini dengan berita-berita di Palestina. Saya baru kemarin juga TikTok saya kena ban itu. Ya kan, akun saya ditangguhkan, cuman masih bisa upload. Akun ini ditangguhkan sementara sampai tanggal 29 Oktober 2033, 10 tahun. Coba bayangin. Padahal yang saya upload itu hanya lagu sebenarnya. Ya, tidak ada apa-apa. Ternyata ada orang yang tidak suka mungkin. Jadi ini adalah bukan cuma perang yang terjadi di Palestina, Pak. Ini pun perang yang terjadi di kita. Kan banyak juga orang-orang yang membela Israel, kemudian mencoba untuk menutupi apa yang ada di sana. Kebenaran yang ada di sana kemudian ditutupi. Dia bilang bahwa Israel ini tidak membunuh. Israel ini hanya melakukan pembersihan terhadap teroris. Yang teroris ini mengancam kepentingan dunia dan menjadikan anak-anak atau orang-orang Palestina sebagai tameng hidup. Ini adalah sebuah pemutarbalikan fakta. Jangan sampai kita termakan oleh hal-hal yang seperti ini. Makanya perlu untuk kita sampaikan kepada keluarga, kepada anak kita. Ya, sekarang banyak isu pemboikotan dan saya kira ini sebagai sebuah shock terapi sungguh sangat luar biasa. Walaupun mungkin tidak berjalan secara berkepanjangan, tetapi pemboikotan ini memberikan sebuah daya kejut yang sangat luar biasa. Ya, bahwa umat Islam di seluruh dunia mengutuk apa yang dilakukan oleh Israel. Nah, kita belum tahu apa yang akan terjadi. Yang kita tahu adalah bagaimana kita membela saudara-saudara kita yang ada di sana. Ya, bagaimana saudara-saudara yang ada kita yang ada di sana kemudian terus bersemangat. Karena jangan berharap mereka akan keluar, Pak. Jangan berharap mereka akan menyerah. Justru tadi seperti guru kita sampaikan, di sana sudah terpampang, terlihat demikian indahnya bayangan surga. Dan mereka berkeinginan, saya ingin segera untuk menuju ke sana. Sehingga kalau kita melihat yang syahid itu disambut dengan senyuman, tidak ada kekhawatiran. Kalaupun tangisan, ya tangisan yang bukan merupakan sebuah penyesalan. Barangkali penyesalannya kenapa saya cuma punya anak sekian, kalau saya banyak kan semuanya bisa syahid. Nah, inilah yang memang perlu kita sadari bersama, kita jaga. Jangan sampai kita yang berada di Indonesia, apalagi dalam pengajian ini, terkontaminasi oleh propaganda yang ada di sosial media. Kita tetap teguh, berpegang teguh bahwa kita membela Palestina. We stand in with Palestine. Ya, itu yang bisa kita lakukan. Karena bangsa kita pun sekarang masih saat ini. Sekarang sudah mulai ada bantuan yang disampaikan. Ya, kita memang satu pintu, kemarin juga dari MUI juga mengadakan penggalangan dana. Ya, malam 2-3 hari yang lalu terkumpul 1, sekian M dan dari banyak tempat dikumpulkan, dan itu dikumpulkan melalui Basnas Kimo. Jadi kalau ada yang ngomong ya, jangan bantu di sana. Kita membantu Hamas, membantu teroris. Jangan terpengaruh oleh hal-hal yang seperti itu, Pak. Mau disebut orang teroris atau tidak, kenyataannya Hamas membela Palestina. Lu ngomong teroris enggak, lu bela enggak? Ya, mungkin orang-orang ini hanya bisa untuk memojokkan. Dia itu memang dia teroris, tapi kenyataannya membela rakyat Palestina. Nah, sekarang Anda yang mengatakan dia teroris, apa yang Anda lakukan? Hanya cuma keluar-keluar doang. Dan itu bisa menjadi fitnah. Sekarang lihat bahwa rekrutmen Hamas itu, orang yang masuk Al-Fatah harus hafal Quran 30 juz. Ketika ternyata ini didiamkan, ada pembiaran bahwa Hamas teroris,
Maka kita juga selalu membiarkan bahwa siapapun yang hafal Quran itu teroris gitu loh. Ini pelecehan gitu loh. Karena orang itu Pak, belum nyampe 30 juz, dia baru mulai belajar satu ain saja, mulai mau hafal itu. Maka dia langsung berada dalam bimbingan Allah. Ya, lidahnya lidah Allah. Dia makanya orang kalau hafal Quran tuh sampai meludah aja, hati-hati, pakai sabut tangan gitu. Gitu, kantongin. Udah mulai dijaga, dia menjadi lidah Allah. Kalau dia sampai hafal 30 juz, berarti sudah menjadi lidah Allah sudah. Bagaimana ceritanya kau sudah menjadi Allah kecil ibaratnya kalau dalam bahasa marifat itu. Kok tiba-tiba menjadi perusak dan penghancur? Enggak dia. Ya ini pelecehan buat kita, maka tidak bisa diyakini. Dan yang kedua, jangan pernah belajar yang tidak tuntas, apalagi sejarah. Sejarah itu penting sekali. Kenapa banyak non-muslim di Indonesia yang membela Israel? Enggak tahu sejarah. Anggaplah mereka tidak mencintai Islam, tapi minimal hatinya terketuk ketika orang-orang itu terbunuh, anak-anak kecil nggak bersalah, itu minimal ada panggilan. Saya sering menyampaikan kalau kau tidak mampu melihat seseorang itu satu keyakinan, satu keimanan, maka pandang dia makhluk Allah. Ya, bahkan saya sering menyampaikan juga, kalau punya tetangga non-muslim, baik-baik kita. Ya, bukan dengan ceramah, la ikraha fiddin, diceramain, dinasihatin, asal selamat, ayo Pak ikutin Pak, syahadu Allah, nggak penting, nggak akan nyampe mereka. Cukup dengan akhlak aja, Pak gimana sehat, gitu. Tamat. Bahasa tubuh dengan akhlak gitu. Kalau lihat sejarahnya kan memang mereka kalau boleh dibilang korban pembodohan daripada para pendahulunya. Nah sekarang Kristiani Indonesia kalau mau lihat sejarah sesungguhnya orang Yahudi, saya lebih setuju kalau kalimatnya Yahudi bukan Israel ya. Karena Israel itu nama lain daripada Nabi Yakub. Ya, Yahudi itu hasil kata dari Yahuda, anak-anaknya dari Nabi Yakub. Disebut aja lah Yahudi. Dan Yahudilah yang beri nama negara itu dengan nama Israel. Ini kan pelecehan juga kepada Nabi Yakub. Gitu loh. Nah kita boleh nyebut sekarang nyebutnya Yahudi aja udah. Meskipun ada kelompok ortodok yang membaca kitab, tapi sudah kitabnya juga sudah berubah lagi. Ya. Nah, Yahudi memang dari dulu tuh nggak suka Pak sama orang Islam. Yahudi tidak suka sama orang Kristen seluruh dunia. Nggak pernah suka. Mereka menyangka orang Islam itu bodoh. Ini pemikiran Yahudi. Dan orang Yahudi sangat menyangka orang Kristen sedunia itu lebih bodoh daripada orang Islam. Mereka masih berkeyakinan bahwa Allah itu ada, Allah itu satu, esa. Ya. Tapi mereka menyangka bahwa ajaran Kristen itu lebih bodoh lagi dari Islam. Bahkan menyangka Nabi Isa anak haram, Bunda Maryam berzina. Gitu. Kalaupun mereka orang-orang Kristen di Indonesia melihat Amerika dekat, ini urusannya beda, politik kaki tangan. Ya. Kiai Haji Zainuddin Amjad menyebutkan, siapa itu Israel? Amerika kecil. Siapa itu Amerika? Israel besar, gitu kan. Ya. Tapi kalau ditelusuri, aslinya sebenarnya Amerika itu kaki tangannya Yahudi. Jong aslinya. Kebutuhan Yahudi untuk bisa melebarkan pasar global. Lihat produk-produknya Pak, nggak ada yang remeh Pak. Karena otaknya di Israel, badannya itu di Amerika. Jangan menyangka Kristen Indonesia bahwa orang-orang Kristen yang ada di Amerika itu mensupport Yahudi. Karena urusan hutang piutang. Yang punya otak orang Yahudi, yang punya duit orang Yahudi. Amerika punya rakyat, ya, negara banyak di bawahnya. Itu yang penting keuntungan. Ya. Kalau orang Cina dia nggak membenci kepada selain Cina, yang penting dagangan lurus. Tapi Yahudi itu duitnya dia cari, orangnya dia benci. Kalau bisa dihabisin gitu. Gitu. Mereka penuh keyakinan itu. Apalagi kepada bangsa Palestina yang mereka menyangka tidak ada pemerintahannya, nggak ada tentaranya, nggak ada polisinya. Makin semena-mena dia. Jadi kenapa mereka itu membenci Palestina dan berkiblat kepada Yahudi? Karena nggak tahu sejarah. Kalau tahu sejarah harus marah Pak. Saya kemarin di sosial media sempat komentar yang sebenarnya nggak harus ya. Ya. Komentar saya diantaranya adalah
aslinya mereka adalah membenci kepada umat Kristiani. Orang Kristen kalau mau marah jangan orang Islam. Kita ini satu literasi sejarah. Meskipun ada pengubahan di tengah-tengah perjalanan, it's okay lah, berbeda sedikit nggak apa-apa. Allah saja menghargai keyakinan kalian. Saya bilang gitu, bro. Tetapi harus tahu bahwa orang-orang Yahudi itu membenci kalian. Bahkan membenci kalian lebih hebat daripada membenci kami yang Muslim. Bagaimana bisa kok Anda merasa bahwa bisa mendukung dan didukung ya oleh Yahudi? Sementara Yahudi sangat membenci, lebih membenci kalian ketimbang kami. Saya bilang gitu. Ya. Jadi ya kita nggak mau keluar dari tema. Yang jelas apapun itu, ya PR kita satu. Gimana Pak? Mulai setelah melihat tayangan ini, ya hati kita bisa tipis rasa untuk bisa menjadi Muslim yang baik. Saya mencoba, mudah-mudahan tidak hanya air mata yang keluar. Ya Allah, pengen deh rasanya ibadah kita rapi lagi. Kemudian juga hati selalu bertaut dengan Allah. Ya, amal dari amanah guru sudah menyampaikan ilmu, berbagi ilmu, murah ilmu. Ya, untuk mencoba bisa berakhlak. Sekarang ada PR yang lebih hebat lagi. Bukan sekedar Pak gimana sehat Pak, aduh, terus kita berbaur, duduk bareng, makan bareng, nggak cukup itu. Ada hal PR yang lebih kuat lagi dari itu. Bagaimana caranya hati kita ini melangit, ya, diisi oleh Allah sehingga selalu tenang dalam keadaan sedang di atas ataupun dalam keadaan sedang kurang, sedang dihimpit atau terhimpit, saat keadaan sedang diuji, penuh kekurangan, tenang aja. Nanti juga Allah kasih jalan. Untuk bisa begitu tuh PR-nya ternyata harus istiqomah dulu gitu, menjaga ke dalam. Maka kita ngeliat itu, ya Allah pengen banget kita seperti anak-anak Palestina, hatinya tenang. Mereka ngomong gitu bukan karena sebab anak kecil yang gak ngerti apa-apa, kemudian ya sudahlah ikut tenang. Enggak, karena iman yang lihat bahasa wajah, lihat bahasa tulisan, bukan entertain mulutnya, alhamdulillah, wajahnya, sorot matanya, semuanya ekspresi mulut dan hati sama, dan itu keluar dari jiwa dan mental batinnya dia gitu. Nah, kita ini baru bisa tenang, udah tenang, mulut, hati. Grrr. Nah, malam ini gimana caranya? Mulut, hati, semua kita nih betul-betul sesuai itu, tenang. Ya, untuk bisa tenang, kita menjadi kekasih Allah. Untuk bisa menjadi kekasih Allah, gimana caranya kita penuhi semua hak Allah. Dan malam ini kita mencoba untuk lebih memperbaiki kualitas taat kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Ya, di Zoom juga ini ada bergabung teman-teman dari Lesensi ya, terima kasih. Tadi juga ada teman satu dari pengurus Rizal Gibran, tapi kelihatannya sudah keluar. Ya, selamat bergabung dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat kita semua. Dan ya teman-teman Lesensi dengan seninya juga mari menyuarakan ya suara-suara saudara kita yang ada di Palestina. Jadi kita ini semuanya adalah kepanjangan tangan dan kepanjangan suara. Sekaligus kita mengukur sejauh mana getaran hati yang akan masuk ke kita. Seperti tadi guru kita sampaikan ya. Ya, ciri orang beriman itu salah satunya adalah apabila dibacakan nama Allah maka bertambah keimanan. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Ya, dibacakan ayat Allah itu bergetar hatinya. Nah, ini kan sebenarnya adalah ayat-ayat Allah, baik yang kita lihat ataupun yang kita dengar. Ya, yang kita dengar adalah kalimat-kalimat Allah yang dikeluarkan oleh anak-anak yang ada di sana. Sambil kita latih nih, kira-kira bergetar gak kita atau kita merasakan biasa aja kelihatannya nih. Ya, nah ini hati-hati juga. Kalau seandainya kita tidak memiliki getaran, jangan-jangan iman di dalam hati kita ini sudah mulai berkurang. Nah, jadi ini adalah sebuah latihan. Latihan apa? Latihan untuk menggetarkan, memunculkan kembali getaran-getaran yang ada di hati kita. Kok saya belum bergetar ya? Ya, perbanyak lihat Pak. Jangan cuma melihat dengan mata tapi lihat dengan hati. Insya Allah akan ada getaran-getarannya. Ya, ini sekali lagi adalah pembelajaran yang sangat berharga. Orang di luar Islam aja bergetar hatinya sampai mereka nangis kok. Iya. Kenapa dia bisa nangis? Ya karena hatinya tersentuh. Kenapa hati tersentuh? Dia lihat keimanan orang-orang di Palestina itu sungguh sangat luar biasa. Di samping dia melihat juga pembantaian yang ada di sana. Tapi kenapa kemudian mereka ini dengan senyuman, tetap dengan keramahan. Yang keluar dalam katanya hanyalah Allah, Allah dan Allah saja gitu. Maka dia bilang tidak ada yang mereka takutin kok.
Ya, yang mereka takut itu hanya Allah. Nah, ini ada refleksi buat diri kita gitu. Saya pun mengajarkan diri saya, mengajarkan hati saya. Yuk sama-sama kita getarkan kembali. Ya, ini adalah bagian dari latihan untuk mempertajam keimanan kita, untuk mempertajam sensitivitas hati kita. Terhadap apa? Terhadap keimanan diri kita sendiri, terhadap pengakuan kita, apakah Allah ini masih ada di hati kita. Dengan cara apa? Allah perlihatkan apa yang terjadi di Palestina. Kalau kita hanya mengatakan, oh iya, nah kita perlu bertanya, introspeksi. Nah salah satunya apa tadi? Tidak hanya sekedar getaran, apa yang bisa kita bantu, kita bantu. Ya, Bapak Ibu yang memiliki kekayaan silahkan untuk bisa berdonasi. Jangan kemudian dibilang, aduh berdonasi ke sana nggak akan nyampe. Jangan, sekali lagi, jangan mau kita terprovokasi. Oke lah, ada yang bilang berdonasi di sana hanya bisa melalui negara. Ya kirim melalui negara, kirim melalui Basnas. Jangan sampai omongan-omongan seperti ini kemudian menjadi mengurangi keimanan kita, mengurangi keinginan kita untuk apa? Membantu. Ini bahaya. Saya nggak tahu yang ngomong kayak gini apakah dipotong hanya sekedar penggalan atau memang sengaja untuk menumpulkan keimanan, atau malah berbalik sebenarnya untuk mengukur sejauh mana kecintaan kita kepada Islam, kepada saudara-saudara kita, dan kekuatan keimanan kita yang ada di Indonesia ini. Ya, malam ini senyum kita sedikit, ya, tawa kita tidak ada. Yang kita bangun adalah rasa untuk bisa, sepertinya ya tayangan, hakikatnya nih masalah adalah PR-nya di kita ini. Gimana sih caranya supaya kita di usia masing-masing nih untuk bisa, biarinlah yang usaha-usaha, yang ikhtiar, ya, yang berdagang, yang berbisnis, lanjut aja. Tapi gimana caranya hati ini seperti dia tuh. Ya, kalau tadi sebutkan innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, satu, wa idza tuliyat alaihim ayatu zadatun iman wa ala rabbihim tiga, sudah tiga. Kemudian tambah lagi alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfikun, tambah lagi tuh mendirikan salat, mereka bersedekah. Ulaika humul mu'minuna haqqo, merekalah orang yang benar-benar beriman. Ya, lahum darajatun, mereka punya derajat inda rabbihim, di sisi Tuhannya, wa magfiratun, dan ampunan, wa rizkun karim, dan rezeki yang mulia. Rezeki yang mulia ulama mentafsirkan bukan rezeki di dunia, rezeki yang terbesar adalah mereka jaminan mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, ayat ini suka saya baca. Ya. Tapi kita tadi, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum, bergetar. Idza dzukirallah, Allah, kita masih pas giliran Allah, ya udah adzan lagi aja, padahal harus wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, dibacaan ayat Quran, wa ala rabbihim yatawakkalun, dan dia hanya berpasrah kepada Allah. Alladzina yuqimunas shalah, terus isi koma dia masalah salat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun, ulaika humul mu'minuna haqqan. Allah yang ngomong, mereka yang tadi 5 itu sesungguhnya benar-benar beriman sebenar-benarnya imam. Kemudian dikasih hadiah fasilitas, lahum, dan bagi mereka darajatun, derajat inda rabbihim, di sisi Allah, wa magfirah, dan ampunan, wa rizkun karim, dan surga. Ya subhanallah, ya Allah.
Kalau ngelihat cita-cita kayaknya udah deh gitu. Ya, kalau ngeliat gini sepertinya kayaknya cukup sudah. Tapi kita mix rasanya, minimal hatinya terus. Ya, tadi sebutkan, memang harus latihan Pak. Kalau kita nggak latihan nggak bisa. Ya, sering manggil Allah. Sama Ustaz Jeffrey itu bagaimanapun malam ketawa, bisik-bisik menjelang subuh, kemudian habis sholat subuh kita ternyata ya doa, zikir, muhasabah, nangis. Kemudian juga kita latihan. Teriak, Allahu Rabbi, panggil itu. Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Allah, Allah. Netes air mata. Diulang lagi sama Uje sama kawan-kawan. Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Semua Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Lagi Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, 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 Allahu Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Lagi Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Sekali lagi Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi, Allahu Rabbi, Anta ya Rabbi. Allah, 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 Allah. Latih. Ya, selama ini kita sering manggilnya bro. Mana bro? Mama, papa, nak, ibu, oma, opa, abi, umi, bos. Allah cemburu. Allah cemburu. Karena Allah cemburu, akhirnya dibuatlah hati kita pecah. Ya, sehingga tidak mampu berharap lagi kepada manusia kecuali hanya kepada Allah. Terkadang ada ucapan, kalau Allah menginginkan seorang hamba itu lebih baik, dan Allah menginginkan seorang hamba itu mendapatkan kebaikan, terkadang Allah buat hatinya pecah berantakan. Sakit kepada anu, sakit karena ini, kecewa kepada, sampai nggak ada lagi diharap kecuali dia berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Saking pengennya Allah, kita datang betul-betul kepada Allah tanpa apa dan siapapun yang mengganggu dan menghalanginya. Ya, maka musibah kita nih kalau cuma kurang-kurangnya, bisa jadi kita masih ngandelin orang. Tapi ketika ternyata sudah mulai mentok nggak ada jalan, baru kita panggil. Ya Allah, kata Allah, begitu dong. Ayo datang kepadaku. Ya, karena kitanya jarang, akhirnya datanglah musibah bertubi-tubi. Supaya ujungnya kita terus manggil Allah, Allah, Allah. Meskipun setelah datang pada Allah, semakin mencintai Allah, semakin lagi datang ujiannya. Karena manusia yang paling dicintai oleh Allah adalah Rasulullah. Dan siapa manusia yang paling banyak ujiannya? Jawabannya sama, adalah Rasulullah SAW. Kok begitu? Karena sesungguhnya di dunia ini cuma senang semata, ya sesaat saja. Bahagianya juga nggak lama. Karena bahagia yang sesungguhnya adalah nanti di negeri akhirat, insya Allah di dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Baik,
Saya kira sudah cukup perenungan kita ya, dan mungkin kita tidak perlu ada tanya jawab ini, karena suasana pada malam hari ini lebih kepada suasana untuk kita introspeksi diri, suasana untuk melihat apa yang ada dialami oleh saudara-saudara kita, dan kita belajar kembali untuk menghadirkan Allah, sehingga getaran-getaran yang ada pada masyarakat saudara-saudara kita di Palestina bisa juga kita rasakan pada malam hari ini. Amin. Amin. Ya, saudara kita di Palestina hadir pada malam hari ini. Allah hadir pada malam hari ini. Suasana keimanan hadir pada malam hari ini. Kenapa? Karena penderitaan masyarakat, orang-orang yang ada di Palestina yang dibantai oleh tentara-tentara Israel. Yang secara kasat mata kita melihat penderitaan yang mereka rasakan. Allah kirimkan perasaan itu sampai kepada kita. Kita yang berada di dalam ruangan ini, baik yang berada di luar, baik yang berada di samping. Mudah-mudahan getaran ini sampai di dalam hati kita dan tetap terus bergetar. Mari sama-sama kita jaga, kita pelihara, karena inilah yang akan nanti Allah pertanyakan di akhirat. Bagaimana perasaanmu ketika melihat saudara-saudaramu yang ada di sana, yang ada di Palestina dibantai? Apakah engkau hanya diam saja? Apakah engkau tidak merasakan getaran-getaran itu? Alhamdulillah malam hari ini kita belajar kembali. Kita mencoba membuka hati. Dengan tadi guru kita mengajak kita untuk bersama-sama melafazkan kalimat Allah. Mudah-mudahan getaran itu tetap tertanam. Dan mari kita tutup bersama dengan doa, silakan. Ya, tak tundukkan kepala sebentar Pak. Kita menyatukan rasa ya dengan rasa yang telah dialami oleh saudara kita yang ada di Palestina. Wa'afanna ya Karim, astaghfirullahaladzim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbana anfa'na bima 'allamtana warzuqna ma yanfa'una. Allahumma lakal hamdu syukra walakal manlu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma anfa'na al-bala wal waba wal gola wal riba wal zalasil wa fitnatil mihan an baladina Indonesia khassah wa min buldanil muslimin ammah. Allah mansur ummata fi Palestin. Allah mansur ummatal Islam fi Palestin. Wa fi Chechnya, wa fi Bosnia, wa fi kulli makan. Allah mansur ummata Sayyidina Muhammadin. Allahumma aizal Islam wal muslimin. Ya Allah ya Rabbana, malam ini kami menyaksikan tayangan yang tidak hanya membuat hati terenyuh, tapi kembali kami diingatkan bahwa betapa tidak ada apa-apanya ujian yang sudah kami terima dibanding apa yang sudah sedang mereka alami. Tidak hanya bicara kurang urusan kebutuhan hidup, bahkan nyawanya sedang berada di ujung jurang. Tapi yang lebih hebat lagi, itu sedang mereka rasakan. Bahkan mereka sedang tunggu. Yang lebih hebat lagi, keluar dari mulutnya tetap kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Sementara kami yang sudah banyak kau kucurkan nikmat yang berlimpah, sehat, tenang, damai, dengan fasilitas yang disediakan oleh bangsa, oleh para guru-guru, para ulama dalam ajaran ilmu. Kau berikan kami kesempatan bisa tidur nyenyak nyaman, bahkan suara nyamuk pun tak terdengar, karena sudah kami siapkan untuk bisa tidur dengan nyaman dan lelap. Jauh-jauh ternyata kami masih ngeluh, ya Allah gimana ya, ya Allah gimana. Sehingga kau bertanya, harus gimana lagi? Sering kukirimkan surat cinta, tapi kau tak menangkapnya. Kau tak mengambil sinyal hidayahku. Sementara sinyal hidayah ku sebarkan setiap saat, kau tak buka hatimu, kau tak buka pikiranmu, kau tak buka imanmu, sehingga tertolak kembali hidayah ku turunkan. Ya Allah, kalau seandainya kau bisa sulap kami ya Allah malam ini ya Allah, ingin menjadi muslim yang mukmin sejati muttaqi, ingin tenang ya Allah. Kalau seandainya keluarga kami cukup dengan makan, seandainya rasanya cukup, sudah tak harus bercita-cita banyak. Kalau seandainya cukup dengan apa yang kami terima darimu, bisa fokus beribadah, sujud yang baik dan khusyuk, bisa berkumpul dengan jamaah dalam masjid, pengajian, dalam majlis,
Apapun yang kami terima, yang sampai masuk rumah kami, kemudian kami syukuri ya Allah dengan kalimat Alhamdulillah, Alhamdulillah. Maka buatlah kami demikian ya Allah. Kalaupun kami tidak bisa dan belum kuat untuk seperti mereka yang di Palestina sana ya Allah, minimal hati iman mereka, akidah tauhid mereka ya Allah masuk, menempel dalam hati kami, sehingga terus tenang. Mata yang berbinar, wajah yang sumringah, senyum yang tersimpul di bibir, hati yang kokoh akidah tauhid yang gagah dan tegar ya Allah. Ditambah lagi dengan nikmat yang sudah kami terima. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Melihat mereka dalam tayangan, apalagi kami melihat langsung di sana, rasanya nikmat ini sudah begitu banyak. Rasanya ujian yang kami hadapi kecil, nggak ada apa-apanya ya Allah. Lebih banyak kami mengeluhnya ketimbang syukurnya ya Allah. Malu kami ya Allah, malu ya Allah, malu kepada mereka. Bangunan yang indah disarata seperti sudah peninggalan perang yang kami lihat, yang sepertinya hanya di film-film terjadi di negeri Palestina. Mereka mampu mengucapkan kalimat Alhamdulillah. Sementara Indonesia yang gemari pahlawan Jenawi, dengan segala ujiannya, kita masih terus mengumpat, merasa lebih baik, merasa hebat, merasa mulia. Padahal Engkau Maha tahu aib kami, Kau Maha tahu kekurangan kami, Kau Maha tahu segala kedurjanaan kami ya Allah. Maka malam ini ya Allah, tanpa disebut Kau dengar, Kau tahu, Kau lihat ya Allah. Jadikan kami suami yang soleh, laki-laki yang soleh, sebagai anak yang soleh bagi ayah ibu kami. Maka jadikan anak-anak kami juga soleh bersama kami, orang tuanya ya Allah. Kemudian kokohkan hati dengan segala ujian dan kekurangan, bahwa semua yang Kau berikan pasti ada maksud, tujuan dan hikmahnya ya Allah. Maka ya Rabb, kokohkan akidah tauhid iman Islam kami ya Allah, menjadi muslim sesuai maunya Rasulullah, menjadi laki-laki yang baik, istri yang baik, anak-anak yang baik, rumah yang berkah, anak-anak yang taat, Islam yang mulia. Kalaupun kami belum bisa berbagi dengan baik, maka minimal apa yang diberikan pelajaran kepada mereka masuk ke dalam hati kami ya Allah. Kemudian istiqomahkan kami ya Allah, peluk dengan inayah, jangan keluar dari lingkaran buat kami lalai, berjibaku lagi siang malam, lupa lagi, terlena lagi ya Allah. Terus rengkuh kami ya Allah, ingin baik, jadi dai yang baik, guru yang baik. Kami takut menyampaikan kebaikan kebenaran, ternyata kami yang lebih durjana di hadapan. Sayangi semua yang kami cinta, jamaah kami yang kami sayangi. Abah Zulia, ya Rabb, Kau yang Maha tahu ini hati jerit ini. Cukup maksiat, cukup dosa, cukup dusta dan bohong, cukup terus ngakalin Rasulullah, cukup terus sudah membuat Engkau merasa dikerjai oleh kami. Nanti taat, nanti taubat, nanti baik, ternyata terus kata Allah kapan. Engkau terus bertanya kapan, Kau terus bertunjuk kapan, sampai detik ini Kau masih terus bertanya kapan. Kami masih asik dengan cita-cita, lupa pada janji kami untuk bisa menjadi taubatan nasuha ya Allah. Dengan keberkahan majelis ini Allah, majelis Kopi Uduk, studio Shisha TV, dua dai berbahagia, dan semua amin dari jamaah Zumia, jamaah Kopi Uduk, semua yang mendengarkan ini ya Allah. Kau yang Maha tahu cerita hati ini ya. Isma doa ya Allah, Isma doa, dengarkan doa kami, sayangi kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan usia yang penuh dengan keberkahan agar kita pekan depan bisa berjumpa lagi. Mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan.
Mari sama-sama kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda telah menyaksikan tausiah virtual bersama dua dai berbagi yang dipersembahkan oleh